Jakarta Timur, Dr. Kuntal Napoleon Simamora, SP, BPRE, Subsep LBLK FIAFAA, FRSPH, Ketua IDI Cabang Jakarta Timur. Setelah dilantik beberapa waktu yang lalu, kini sudah mulai menyusun kerja, yang mana terlihat sudah mulai rapat menyusun program kerja ke depannya. Rapat kerja yang dihadiri semua anggota IDI Jakarta Timur, berikut ulasannya. Hari ini, tanggal 19 Februari 2023, IDI Cabang Jakarta Timur menyelenggarakan rapat kerja pengurus IDI Cabang Jakarta Timur sebagai amanah dari tugas yang diberikan dari pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia atau pengurus tingkat nasional untuk melaksanakan kegiatan rapat kerja satu kali dalam masa kepengurusan. Masa kepengurusan kami adalah 2022 sampai 2025. Tujuan adalah melayani anggota dan melayani masyarakat. Nah, kami memiliki ada 14 bidang dalam bidang kerja ya, yang dibawahi oleh masing-masing wakil ketua. Dan semua bidang itu membuat program kerja masing-masing. Yang sudah kita susun di dalam rapat yang bersifat bottom up, mulai dari rapat bidang, rapat bidang kecil, rapat bidang besar gitu ya. Nah, bidang satu itu kita memiliki adalah bidang biro hukum, pembinaan pembelaan anggota, kemudian bidang organisasi, kemudian bidang hubungan antar lembaga, dan bidang pusat data dan informasi. Nah, ini masing-masing memberikan usul-usulan dan rencana-rencana kerjanya. Seperti bidang pusat data akan mengembangkan lagi website IDI Jakarta Timur, bukan saja akses kepada anggota tapi juga kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, akses ini, aplikasi ini diberikan secara bahkan bisa sampai interaktif, sampai digitalisasi mengisi data. Jadi anggota nanti ke depannya tidak lagi mengirimkan berkas secara fisik, bisa secara online atau digital. Kemudian wakil ketua bidang 2, ketuanya adalah Dr. Imelda S. Datau, tadi wakil ketua 1 adalah Dr. Fuad. Nah, wakil ketua 2 ini membawahi bidang P2KB untuk pendidikan berkelanjutan dokter. Ketika kita perpanjangan selama 5 tahun, kita wajib untuk mengisi keanggotaan pembelajaran selama 5 tahun yang sudah dilakukan, dan pelayanan-pelayanannya. Juga bidang kesejahteraan dan kesejahteraan, ini bidang spesial juga nih, bahwa IDI ikut memikirkan kesejahteraan anggotanya ya, dan bagaimana kesejahteraan para dokter itu bisa meningkat selama masa kepengurusan kami. Yang ketiga adalah bidang pengabdian masyarakat, dan terakhir adalah bidang pelayanan komplementer. Bidang pengabdian masyarakat juga bidang yang tunggu-tunggu nih oleh masyarakat ini. Bagaimana peran IDI bisa secara proaktif membantu masyarakat, bukan saja ketika bencana sudah pasti kita harus ikut turun, tapi juga ketika problem-problem kesehatan, problem sosial itu ya. Ambil contoh seperti stunting misalnya, ada kejadian suatu tempat ternyata stuntingnya banyak, nah kita perlu turun ke sana, perlu edukasi masyarakat, kita perlu screening masyarakat gitu ya, supaya intinya kita IDI mendukung program pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang terakhir adalah bidang 3 yang sebentar lagi akan selesai. Itu adalah bidang 3 yang sebentar lagi akan selesai. Itu adalah bidang-bidang lebih ke arah pelayanan kedokteran. Jadi kita ada bidang pengembangan pelayanan tingkat lanjut atau pelayanan di rumah sakit. Kemudian ada pengembangan pelayanan tingkat pratama atau tingkat klinik dan dokter praktek mandiri. Yang ketiga adalah pelayanan penyakit menular. Nah, itu juga memerlukan konsentrasi khusus ya. Ingat, kita pernah mengalami pandemi secara nasional selama 3 tahun. Kemudian ada lagi pengembangan pelayanan penyakit tidak menular. Nah, ini perlu nih edukasi nih, bagaimana memelihara kesehatan dengan baik. Dan yang terakhir adalah bidang JKN. JKN ini memerlukan konsentrasi khusus karena ada update-update terbaru supaya semua dokter ini bisa melayani dengan maksimal dengan segala perubahan-perubahan yang ada. Jadi IDI Jakarta Timur tadi sudah melaksanakan raker, sudah dihadiri juga oleh Kepala BPJS Jakarta Timur yang baru, Bapak Mega Ayuratna, yang merupakan Kepala BPJS Jakarta Timur yang baru. Nama lengkap beliau adalah Bapak Mega Yuda Ratna Putra. Bapak Mega Yuda Ratna Putra, SEMMAAK. Beliau baru pindah dari Kota Bekasi, sekarang menjabat sebagai Kepala BPJS Jakarta Timur. Juga ada mewakili suku dinas kesehatan Jakarta Timur,
Dr. Indra Setiawan, ini diwakili oleh Dr. Citra tadi, Kepala SDK, dan juga dari PTSP juga hadir, Ibu Ani Cahyani Ngati, Sarjana Farmasi Apoteker. Tadi kita sudah sinergitas dan kolaborasi bahwa ID Jakarta Timur siap bekerja sama dengan seluruh stakeholder, juga dengan seluruh instansi terkait dalam pelayanan kepada anggota dan kepada masyarakat. Terima kasih. Kendala biasa lama ini apa dan itu apa yang akan diperbaiki? Baik, terima kasih. Jadi mengenai kendala yang dihadapi adalah bagaimana upaya kami untuk mendapatkan standar pelayanan kesehatan yang tertinggi buat masyarakat. Jadi tentunya banyak sekali masukan-masukan dari para dokter-dokter, baik di pelayanan primer maupun di garda depan, maupun juga pelayanan-pelayanan rumah sakit. Tentunya ini menjadi bahan advokasi kami, baik kepada pihak regulator, pihak Kemkes, pihak BPJS. Intinya bahwa kami dari Ikatan Dokter Indonesia sangat membantu buat anggota bisa melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Jadi seluruh aturan regulasi kami siap laksanakan dan kami siap membackup seluruh anggota untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Apa ada kerjasama dengan Badan Sertifikasi Nasional untuk